Tenggara ini siapa Hi, hello everyone. Hi, pageant lovers Indonesia. How are you guys? I hope you're doing very well. Finally, gue senang banget akhirnya gue bisa bikin video lagi. Oh my god. Dan agaknya di video kali ini kita masih akan tetap ngebahas Miss Grand International 2020. Sendirilah ya, bulan depan itu Miss Grand kan mulai karantina kan, dan semua kontestan itu saat-saat itu kayak mulai gencar-gencarnya kayak photoshoot lah, kayak bikin video lah, kayak pokoknya training dan persiapan menuju Miss Grand gitu kan, menuju perhelatan Miss Grand yang sangat oh my god. Dan seperti yang lu lihat di judulnya, oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kontestan-kontestan Miss Grand International 2020 yang berasal dari Asia Tenggara atau negara-negara tetangga dari Indonesia gitu loh. Ya mungkin dari kan ada yang nggak tahu atau pengen tahu atau sekedar kayak iseng-iseng aja gitu loh ya, pengen nonton video ini. Terus daripada gue kebanyakan ngomong, langsung aja kita ke videonya. Let's get to the list. Oke, untuk kontestan yang pertama ini ada dari Myanmar, Thao Nandar Aung. Bukan Nandar tukang parkir di sebelah perapatan itu ya, tapi Thao Nandar Aung ya, Miss Grand Myanmar, oke. Thao nama lainnya Han Lai. Gadis berusia 22 tahun ini adalah seorang mahasiswi ekonomi di Universitas of Yangon. Doi juga ternyata digadang-gadang oleh masyarakat Myanmar, wah kayaknya dia bakal menang Miss Universe Myanmar nih. Namun apa daya, takdir dan nasib berkata lain. Ternyata dia harus mentok di posisi first runner up Miss Universe Myanmar dan harus mewakili Myanmar di ajang Miss Grand, atau ya intinya dia jadi Miss Grand Myanmar gitu kan ya. Seperti itu. Han Lai juga dia menguasai 3 bahasa. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Cina, juga bahasa Myanmar itu sendiri. Dan juga ternyata dia adalah seorang makeup artist dan hairstylist. Bukan makeup artist atau hairstylist yang ala-ala gitu ya guys. Dia juga seorang makeup artist yang bersertifikat gitu loh, yang punya yang sah gitu kan. Dan seperti yang kita tahu lah ya, apa yang terjadi di Myanmar akhir-akhir ini gitu lah ya, seperti kudeta militer. Han Lai ini juga turut ikut ke jalan untuk menolak kudeta ini gitu. Kayak keren banget gak sih dia ikut-ikut aksi seperti itu, dan gua support banget sama dia. Ya meskipun ya gua denger-dengar katanya persiapan dia menuju Miss Grand International ini harus tersedat atau terhambat karena adanya kejadian ini. Tapi ya kita doakan semoga dia baik-baik aja dan lancar sampai Miss Grand nanti gitu ya. Kita doakan semuanya buat dia, oke? Oke, next ada dari Vietnam. Nampaknya kita tahu sendiri lah ya, Vietnam tuh akhir-akhir ini tuh kayak mulai menunjukkan tarinya kayak ini loh, aing gitu kan kayak. Dan Vietnam sendiri di ajang Miss Grand International diwakili oleh Nguyen Lengok Thao atau yang sering disapa dengan Lee. Lee ini masih berusia 20 tahun dan juga seorang mahasiswi Fakultas Administrasi Bisnis. Berdasarkan informasi-informasi yang gue baca gitu ya di internet of course, dan juga menurut wawancaranya, mengikuti ajang Miss Vietnam ini adalah mimpinya dari kecil gitu, dari kecil banget gitu kan. Dia udah bercita-cita kayak gue pengen ikutan Miss Vietnam nih kayak gitu. Dan bukan hanya itu, ternyata Lee juga adalah seorang model, dan dia mengikuti modeling itu sejak dia masih duduk di kelas 12 gitu kan, which is ya kalau gue sih ya kelas 3 SMK lah ya, 3 SMA lah ya kayak gitu. Dan dia mengikuti modeling ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga gitu lah, karena menurut dia berasal dari keluarga yang tidak kaya-kaya banget gitu kan. Dan selain itu, keinginan Lee untuk mengikuti ajang Miss Vietnam ini, dia pakai modal sendiri cuy. Dia pakai modal yang dia kumpulin dari hasil dia modeling gitu, dan which is tuh keren banget sih. Kayak dia kerja keras berarti ya, dia kayak gak mau, pokoknya gue harus ikutan itu dan gue harus bekerja keras, dan apapun yang terjadi gue harus lakuin kayak gitu, dan which is keren banget. Dia punya semangat yang tinggi tentunya, dan kita doakan aja ya semoga Lee ini bisa membanggakan Vietnam di ajang Miss Grand mendatang gitu. Karena ya gue tahu ya Asia ini makin kesini tuh ya makin kuat gitu loh, makin keren, dan ya kita doakan yang terbaik. Oke, next ada dari Thailand atau yang diwakili oleh, tadi dulu gue baca namanya susah banget, Panchapon Chantaraparit atau yang sering disapa Nam. Oke. Ini lahir di Songkhla pada tanggal 19 Mei 1998, which is masih 22 tahun usianya, dan dia juga merupakan seorang mahasiswi di Surat Thani Prince of Songkhla University.
Aha. Memiliki tinggi badan 170 cm, dia mencuri perhatian semenjak awal karantina Miss Grand Thailand. Ya karena ya siapa yang nggak tahu sih ya, pas di karantina tuh dia kayak kocak banget, kayak gogorowokan lah, kayak oh my god, pokoknya kayak ngelucu ngelawak gitu, tapi keren gitu kan. Pas di panggung juga dia tuh kayak oh my god, dia bisa mencuri perhatian semua penonton. Dan yang gue suka dari dia adalah rambutnya cuy, bisa berubah-ubah gitu loh. Kadang pendek, kadang panjang, kadang dikepang, kadang terurai, kadang lurus, kadang keriting, kadang keribok. Keren banget gak sih, kayak rambutnya kayak berubah-ubah gitu kan, sesuai keinginan, sesuai moodnya gitu, kayak keren banget sih. Kalau untuk performanya sendiri lah, lu bisa lihat sendiri lah ya gimana Nam di atas panggung gitu. Kayak bagaimana dia bisa mencuri perhatian di atas panggung tuh, kayak dia bisa banget gitu lah ya. Dan gue yakin sih kayak Nam ini ya bisa berusaha yang terbaik lah ya nanti di ajang Miss Grand nanti seperti itu. Oke? Oke, next ada Indonesia, Karisma Aura Islami atau yang sering disapa dengan Aura Karisma. Ini lahir pada tanggal 27 November tahun 99 ya, 1999, which is dia tuh masih 21 tahun gitu kan. Dan ternyata dia juga fasih berbahasa Inggris dan juga merupakan seorang mahasiswi di Universitas Mercubuana mengambil jurusan Public Relation. Dan kita tahu lah ya kalau Aura ini adalah seorang model dan dia juga seorang model dari kecil gitu loh, dari dia masih SMP tuh dia udah jadi model karena dia tinggi banget dan udah mumpuni buat jadi model gitu. Dan untuk apa sih kompetisi ya, kita tahu lah ya kalau Aura ini kayaknya banyak banget ikut kompetisi dan dia juga berprestasi tentunya. Dan Aura ini mengikuti ajang modeling atau kontes-kontes model ini sejak 2014 gitu loh. Pada tahun 2014 Aura ini mengikuti ajang Face of Indonesia. Kemudian masih tahun 2014 dia mengikuti ajang Asia Model Festival. Dan lanjut 2015 dia mengikuti ajang Guest Girl South Asia. Pada tahun 2018 dia mengikuti ajang Miss Model of the World. Dan pada tahun 2019 dia mengikuti World Top Model dan menduduki predikat First Runner Up. Kan banyak banget kan, saking banyak itu gue mesti lihat teks gitu karena gue takut salah nyebut atau salah baca atau gimana gitu kan ya. Dan kalau dilihat-lihat gitu ya, Aura ini jadi salah satu kontestan terkuat di ajang Miss Grand tahun ini gitu loh. Ya karena selain dari backgroundnya yang seorang model gitu dan prestasi-prestasi yang dia dapat, juga orang-orang yang di belakangnya saat ini atau orang yang menghandle-nya dia itu kayak orang-orang hebat gitu, which is Ma Igun ya. Kayak gue yakin banget sih pasti bakalan apa sih outfitnya gitu loh, looknya dari segi di panggungnya kayak gimana, pembawaannya kayak gimana, pasti bakal keren banget gitu. Dan gue gak sabar banget buat lihat Aura di panggung Miss Grand nanti atau pas karantina gitu. Pasti dia bakal mengintimidasi banget gak sih, kayak gue suka banget sama Aura ini, oh my god. Oke, next ada dari negeri tetangga kita, negeri jiran Malaysia, yang diwakili oleh Jezebel Sarni Robert atau yang sering disebut dengan Jess lah ya, kita panggil Jess aja, mewakili Malaysia di ajang Miss Grand mendatang, baru diumumkan pada tanggal 28 Januari kemarin lah ya. Jess ini masih berusia 25 tahun dan juga seorang sarjana ilmu komunikasi massa. Dan selain itu, Jess juga merupakan seorang gadis keturunan Chinese dan juga India. Dia juga menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, Melayu, dan juga Cina. Ternyata Jess yang memiliki tinggi badan 173 cm ini, pada tahun 2018 lalu dia pernah mengikuti ajang Miss Universe Malaysia, namun langkahnya harus terhenti dan hanya menduduki posisi runner-up 3 gitu kan. Dan untuk Miss Grand tahun ini, gadis yang memiliki bakat bermain piano mengambil advokasi untuk kesetaraan pendidikan tanpa memandang ras, suku, gender, dan status. Melihat dari profilnya dan juga mengetahui bahwa dia pernah mengikuti ajang Miss Universe Malaysia pada tahun 2018 sebelumnya gitu kan, gue yakin banget Jess ini adalah seseorang yang sangat gigih dan dia mau belajar gitu loh, dan dia kayak berusaha keras sekuat mungkin untuk mendapatkan apa yang dia ingin gitu kan. Dan ya kita doakan aja semoga tahun ini Jess bisa membawa Malaysia di ajang Miss Grand dan mendapatkan placement gitu kan ya. Kita doakan aja semoga, karena gimana pun juga Jess ini saudara kita, tetangga kita, dan kita harus saling mendoakan yang terbaik gitu kan buat tetangga kita ini gitu. Oke, next ada dari Filipina yang semulanya diwakili oleh Aya Besamis harus berat hati mengganti kandidatnya karena Aya ini sudah melampaui batas usia ya, sudah uzur gitu kan ya.
dan dia harus digantikan oleh Samantha Mai Bernardo yang sering disebut dengan Samantha. Samantha ini masih berusia 28 tahun dan doi juga merupakan sarjana manajemen perhotelan. Bukan cuma itu sih, karena dia juga seorang model dan juga pengusaha. Gadis yang memiliki tinggi badan 173 cm ini ternyata doi juga pernah mengikuti ajang pageant di Filipina beberapa kali gitu. Di antaranya yaitu pada tahun 2013 Samantha pernah mengikuti ajang Miss World Philippines. Namun, pada tahun itu dia belum bisa mendapatkan titel Miss World Philippines tentunya. Dan dia mencoba peruntungannya kembali pada tahun 2018 dan dia mengikuti ajang Bini Bini Pilipinas. Namun, dengan berat hati pada tahun itu dia hanya mendapatkan posisi second runner up. Gak sampai di situ sih, pada tahun 2019 dia mengikuti kembali ajang Bini Bini Pilipinas. Namun, lagi-lagi dia mendapatkan posisi second runner up. Kayak back to back kayak gitu kan. Dan pada tahun 2020 kemarin, Samantha juga gak patah semangat, dia masih mengikuti ajang Bini Bini Pilipinas gitu kan. Namun seperti yang kita tahu kan, ajang Bini Bini Pilipinas kan kayak nggak tahu kapan finalnya gitu kan. Sementara kayak Miss Grand ini kan udah mau karantina. Akhirnya pihak organisasi mengutus langsung Samantha untuk mengikuti ajang Miss Grand tahun ini gitu loh, untuk mewakili Filipina. Ya seperti kita tahu lah ya, postingan Samantha ini karena kayaknya dia tuh kayak berambisi banget gitu kan buat mendapatkan mahkota Miss Grand untuk Filipina untuk pertama kali gitu ya. Kita doakan aja ya lah. Semangatnya kan udah sangat tinggi gitu kan, dan pasti dia nggak main-main dan dia pasti bakal berjuang gitu kan buat Filipina untuk mendapatkan Golden Crown pertama gitu kan, Crown Miss Grand pertama untuk Filipina ini gitu kan. Ya kita doakan aja yang terbaik buat Samantha gitu kan, semoga mimpinya bisa terwujud nanti gitu. Dan oke guys, itu tadi ya kontestan-kontestan Miss Grand Internasional yang berasal dari Asia Tenggara gitu kan. Mungkin dari sini ada salah satu favorit kalian siapa, mungkin let me know dan kalian bisa tulis di bawah gitu kan. Ya biar gue tahu dan kita mungkin bisa berdiskusi di bawah nanti gitu. Oke guys, itu tadi videonya ya. Sorry banget kalau gue ngomongnya belibet atau gak jelas gitu ya, gue kayak menyadari banget. Dan I'll see you guys in my next video. Bye.